wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Reza Febriani, NIM 1914010043. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait manajemen peserta didik, yang mana untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah manajemen pendidikan di sekolah. Baik, yang pertama kita akan membahas terkait dengan konsep dasar peserta didik. Dalam pengertiannya, peserta didik ini terdapat berbagai istilah, yaitu murid, anak didik, pembelajar, subjek belajar, santri, dan juga warga belajar. Sedangkan secara istilah, peserta didik yaitu seseorang yang telah terdaftar dalam suatu jalur, jenjang, dan juga jenis lembaga pendidikan tertentu dengan tujuan untuk mengembangkan potensi dirinya pada aspek akademik ataupun non-akademik melalui proses pembelajaran yang dilaksanakan. Selanjutnya, konsep dari manajemen. Secara etimologi, manajemen ini berasal dari kata manage yang artinya mengurus, mengatur, mengorganisasikan, melaksanakan, mengelola, ataupun menata. Sedangkan pengertian dari manajemen peserta didik yaitu suatu usaha untuk mengatur, mengawasi, melayani berbagai hal yang berkaitan dengan peserta didik agar peserta didik ini mampu mencapai tujuan pembelajaran yang di sekolah, mulai dari peserta didik tersebut masuk ke sekolah sampai mereka lulus dari sekolah tersebut. Kemudian prinsip dan tujuan dari manajemen peserta didik ini, yang pertama, manajemen peserta didik harus mampu mengacu pada tujuan yang sama, mendukung terhadap tujuan pembelajaran yang ada di sekolah secara keseluruhan. Kemudian kegiatan manajemen peserta didik ini harus mendorong dan mengacu kepada kemandirian peserta didik tersebut. Kemudian segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik ini harus mengembangkan misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik tersebut. Dan yang terakhir yaitu kegiatan manajemen peserta didik ini haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik. Kemudian apa sih tujuan dari adanya manajemen peserta didik ini? Yang pertama, untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik mulai dari dia masuk sekolah sampai mereka lulus dari sekolah tersebut. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotorik peserta didik. Dan yang ketiga, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, bakat, dan minat peserta didik tersebut. Dan yang terakhir, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Kemudian pencatatan data peserta didik. Pencatatan data ini merupakan proses memasukkan data ke dalam penyimpanan data. Adapun syarat sebuah data dianggap baik dan berguna, yang pertama, data itu harus objektif, jelas. Kemudian data tersebut harus tepat waktu di inputnya, kemudian data harus mewakili, kemudian data harus mempunyai kesalahan baku, dan data harus mempunyai hubungan dengan persoalan yang dipecahkan, dan sifat data itu yaitu waktu, tempat, dan subjek. Kemudian tujuan dari pencatatan data itu agar lembaga mampu membimbing secara optimal terkait dengan manajemen peserta didik tersebut. Adapun pencatatan yang perlu diperlukan untuk mendukung dan mengenai peserta didik, yang pertama, buku induk siswa, kemudian buku kleper, daftar presensi, daftar mutasi peserta didik, buku catatan pribadi peserta didik, daftar nilai, ledger, dan buku rapor. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan mutasi. Secara garis besar, mutasi ini yaitu sebagai proses perpindahan peserta didik dari sekolah lamanya kepada ke sekolah yang baru, baik di kabupaten itu ataupun di luar kota. Proses kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa yang melakukan mutasi ini sifatnya melanjutkan, bukan mengulang lagi. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan siswa tersebut, baik itu berupa absensi ataupun penilaian, semuanya harus ada laporan ke sekolah barunya, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan dalam proses pembelajaran. Adapun macam-macam dari mutasi ini ada dua, yaitu mutasi intern. Mutasi intern ini yaitu perpindahan peserta didik di dalam sekolah. Dalam hal ini dibahas khusus mengenai kenaikan kelas.
Kenaikan kelas ini merupakan peserta didik yang telah dapat menyelesaikan program pendidikannya selama 1 tahun. Apabila telah memenuhi persyaratan untuk dinaikkan, maka peserta didik berhak untuk naik kelas ke berikutnya. Seorang peserta didik dinyatakan naik kelas apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh sekolah tersebut. Kemudian mutasi intern ini juga dilakukan oleh peserta didik yang sama jurusannya atau yang berbeda jurusannya yang kurang cocok dengan jurusan awal yang dipilihnya, sehingga dia melakukan mutasi intern. Selanjutnya, dalam rapat kenaikan kelas ini dibicarakan juga tentang peserta didik yang nyaris tidak naik kelas, sehingga perlu mendapat pertimbangan dan berbagai pihak juga peserta didik yang terpaksa tidak naik kelas. Kepada peserta didik ini masih diberi kesempatan untuk mengulang kelas. Dispensasi bagi peserta didik yang mengulang diberikan untuk kepentingan peserta didik dan juga sekolah tersebut. Untuk penempatan peserta didik yang naik kelas dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara vertikal dan juga horizontal. Dari vertikal dan horizontal di sini, jika secara vertikal peserta didik dinaikkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan secara horizontal peserta didik tetap berada di kelas yang sama. Selanjutnya, mutasi ekstern. Mutasi ekstern ini yaitu perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Perpindahan ini hendaknya menguntungkan kedua belah pihak. Artinya perpindahan tersebut harus dikaitkan dengan kondisi sekolah yang bersangkutan dan kemudian kondisi peserta didik dan latar belakang orang tuanya serta sekolah yang akan ditempati. Selanjutnya, mutasi ekstern ini harus memenuhi berbagai ketentuan. Yang pertama, permintaan mutasi peserta didik diajukan oleh orang tua atau wali karena alasan yang dapat dibenarkan. Kemudian, mutasi peserta didik ini berlaku jika sekolah negeri ke sekolah negeri ataupun ke sekolah swasta, kemudian sekolah swasta mandiri ke sekolah swasta mandiri, dan yang ketiga, sekolah swasta yang menggabungkan ke sekolah swasta yang juga menggabungkan EPTA-nya. Dan yang terakhir, hendaknya dihindari dari mutasi peserta didik di dalam satu kabupaten atau kota, kecuali alasan yang sangat mendesak, maka perlu surat keterangan dari pengawas. Selanjutnya, mutasi antar kanwil atau provinsi pada dasarnya sama dengan mutasi di dalam satu kanwil atau provinsi. Perbedaannya terletak pada izin dari kanwil atau bidang dari provinsi tersebut. Kemudian prosedur dari mutasi ini, yang pertama, kepala sekolah membuat surat keterangan pindah. Kemudian surat keterangan pindah tersebut harus diketahui dan disahkan oleh kantor wilayah pendidikan nasional yang akan ditinggalkan maupun akan didatangi. Kemudian alasan-alasan mutasi ekstern ini, yang pertama dari keluarga, misalkan ada faktor dari bagaimana kondisi keluarganya, kemudian ekonomi dari peserta didik tersebut, kemudian sosialnya, agamanya, kejiwaan dari peserta didik tersebut, dan sebab-sebab lainnya. Kemudian syarat-syarat mutasi ekstern ini, yang pertama, menyerahkan rapor, yang kedua, menyerahkan surat keterangan pindah dari sekolah asalnya, kemudian terdapat formasi atau daya tampungnya masih ada, dan bagi sekolah swasta mungkin peserta didik dikenakan syarat untuk membayar sejumlah uang. Kemudian penomoran di buku induk. Peserta didik yang akan dimutasi diberikan nomor induk yang baru di sekolah tersebut, sehingga nomor induk ini dari sekolah asalnya tidak dipakai lagi. Kemungkinan yang terjadi dalam pemberian nomor induk bagi peserta didik mutasi ini yaitu diberi nomor induk terakhir dari jumlah peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Kemudian menempati nomor induk peserta didik yang lama atau yang keluar. Kemudian dengan cara menempatkan kembali pada nomor induk semula. Dan selanjutnya penempatan peserta didik. Peserta didik yang mutasi sebaiknya ditempatkan sesuai dengan jurusan yang pernah diambil di sekolah tersebut agar tidak ada terjadi penyimpangan. Kemudian peserta didik yang mutasi karena tidak naik kelas hendaknya juga tetap berada pada kelas di mana dia sebelum dinaikkan kelas atau di kelas sebelumnya.
Hal ini dilakukan untuk selalu menjaga kualitas pendidikan dan kualitas dari peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, promosi peserta didik. Promosi atau publikasi merupakan termasuk dalam tahap penerimaan peserta didik baru. Promosi atau publikasi ini dilakukan sepanjang tahun, terutama pada momen-momen penting seperti adanya kegiatan OSIS dan yang lainnya. Promosi biasanya dilakukan dengan bentuk brosur, koran, media elektronik, dan juga bisa di media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan yang lainnya. Kemudian sekolah-sekolah yang memiliki sarana multimedia yang lengkap dan didukung oleh keterampilan guru dalam aplikasi teknologi informasi komunikasi, multimedia ini akan mampu menjadi media promosi yang cukup menarik. Para peserta didik yang baru dapat disungguhi secara audio visual berbagai kegiatan sekolah yang menarik, baik kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Kemudian layanan khusus. Layanan khusus ini di sekolah ditetapkan dan diorganisasikan untuk memudahkan atau memperlancar proses pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa yang ada di sekolah tersebut. Adapun bentuk-bentuk dari layanan khusus yang ada di sekolah ataupun madrasah, yang pertama layanan bimbingan dan konseling atau BK. Di sana peserta didik bisa menceritakan apa keluh kesahnya terkait dengan pembelajaran, dan ada juga sebagian guru yang bisa menerima curhatan dari siswanya. Kemudian layanan kesehatan sekolah atau KS. Di sana jika ada peserta didik yang cedera ataupun sakit akan dilayani dan diberikan pelayanan maksimal. Kemudian layanan kafetaria sekolah. Kemudian ada juga di berbagai jenjang pendidikan seperti di madrasah ataupun pesantren disediakannya asrama. Di sana mereka bertempat tinggal dan juga melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian layanan transportasi sekolah berupa bus, bis sekolah dan yang lainnya. Dan layanan perpustakaan sekolah. Di sana peserta didik bisa mencari berbagai macam sumber buku, dan juga di sana bisa peserta didik melakukan diskusi dan proses pembelajaran. Dan yang terakhir, layanan laboratorium dan juga adanya bengkel sekolah. Laboratorium ini disediakan dengan berbagai sesuai dengan jenis mata pelajarannya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.